alamat yang ada tertera di slide saya. Kemudian ini juga ada jurnal penjaminan mutu, juga OJS 2. Pak Tut. Kemudian ada, ya. Slide-nya belum bisa jalan, Pak Tut. Slide-nya belum bisa jalan. Sebentar. Masih di judul ya. Ya, sudah. Ya. Ini sudah ya? Sudah. Ya. Atau saya kecilkan saja dah. Ya. Jadi ini Jurnal Penelitian Agama Hindu. Kemudian ini Jurnal Penjaminan Mutu. Dan ini adalah Widyodharma Sanatana, salah satu-satunya jurnal internasional yang ada di IHDN dan Pasar, sekarang UHN Gusti Bagus Sugriwa, yang platformnya juga adalah OJS 2. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa berselancar ke jurnal ini, termasuk kalau memiliki naskah bisa melakukan submit di sini. Mohon di mute dulu ya yang lain. Bapak Ibu yang... Ya, saya lanjutkan ya. Bapak Ngurah Agung, tolong mikrofonnya dimatikan, Pak Ngurah. Pak Ngurah Agung. Ya, Pak Ngurah, jika tidak, yang akan keluarkan ya dari room ya. Pak Ngurah, tolong dimatikan mic-nya. Ya, saya lanjutkan. Jadi ada 3 jurnal yang saya kelola dengan OJS 3. Jadi ini ada jurnal ilmu pendidikan. Linknya berbeda. Nanti Bapak Ibu juga bisa berselancar di sana. Kemudian ada jurnal ilmu agama. Dan terakhir adalah jurnal ilmu sosial dan humanora. Jadi ke-6 jurnal ini sudah terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dulu. Sekarang sudah berganti menjadi Kementerian Riset dan BRIN ya, Kemenristek BRIN ya. Itu pengalaman saya mengelola jurnal di 6 jurnal, dan saya meyakini bahwa kalau hanya mengelola satu jurnal itu sesungguhnya sangat mudah sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam role mengelola jurnal berbasis cetak maupun yang berbasis OJS ini sesungguhnya berbeda. Jadi berbeda. Jadi dalam OJS kita mengenal beberapa user. Jadi pertama ada site administrator yang tugasnya untuk mengelola websitenya secara keseluruhan. Kemudian ada jurnal manager yang mengelola tampilan per jurnal ya. Jadi OJS ini bisa multiple jurnal. Satu buah instalan OJS, apakah itu OJS 2 maupun OJS 3, itu di dalamnya kita bisa isi dengan banyak jurnal. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah site administrator yang paling atas ini. Kemudian ada jurnal manager, ini yang bertanggung jawab per jurnal yang ada di dalam website OJS tersebut. Setelah itu ada editor. Editor ini yang berkuasa untuk melakukan distribusi, melakukan sirkulasi naskah. Selanjutnya ada section editor yang membantu editor. Jadi biasanya kalau naskah yang masuk itu banyak dan editor kewalahan mengolah itu, maka bisa dibantu dengan section editor. Kemudian ada copy editor. Ini tugasnya untuk memeriksa naskah dalam tata bahasanya, bagaimana SPOK-nya, macam-macam. Jadi ini biasanya orang-orang yang ahli dalam bahasa. Kemudian ada layout editor, di sini memastikan bahwa naskah yang nanti akan diterbitkan itu sudah sesuai dengan template-nya. Jadi karena bagaimanapun juga, satu artikel dengan artikel yang lain itu wajib memiliki kesamaan template ya. Apakah itu 1 kolom atau 2 kolom.
sebenarnya di dalam aturan akreditasi itu tidak ada penilaian mengenai template atau jumlah kolom ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika nanti melakukan layout naskah yang ada di jurnalnya, itu bisa 1 kolom, 2 kolom, boleh. Yang penting konsisten dalam setiap naskah dan terbitan. Kemudian ada proofreader yang memastikan keterbacaan dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada reviewer yang menelaah isi naskah. Nah, reviewer ini sebisa mungkin itu berasal dari kalangan para ahli, expertnya berdasarkan dari skop jurnal yang kita kelola. Dan kalau memungkinkan di dalam aturan akreditasi itu disebutkan bahwa reviewer itu harus lebih banyak dari luar institusi penerbitnya, sehingga penilaian atas substansi naskah itu menjadi lebih objektif. Nah, di dalam proses review atau kebijakan review dalam satu buah jurnal itu ada yang disebut dengan blind review, ada yang double blind review. Blind review ini artinya bahwa reviewer itu tahu siapa penulis naskahnya, tetapi penulis naskahnya tidak tahu nama reviewernya. Kemudian kalau yang double blind review berarti sama-sama tidak mengetahui, artinya reviewer tidak mengetahui penulis naskahnya, begitu juga penulis naskahnya tidak mengetahui reviewernya siapa. Nah, reviewer ini harus dipastikan yang dikomentari atau yang ditandai itu adalah hanya yang bersifat substansi naskahnya saja. Kalau nanti yang bersifat titik koma, kesalahan ketik dan lain sebagainya itu ada tugas dari editor atau proofreader. Kemudian yang terakhir itu adalah author ya. Author atau readernya. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin lebih banyak ada di posisi author. Jadi ini salah rangkaian yang tadi, tugas-tugasnya administrator sampai dengan readernya ya, pembacanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam manajemen jurnal di OJS ini sekali lagi itu berbeda dengan pengelolaan jurnal yang versi cetak. Maka di dalam satu buah jurnal yang nanti akan dikelola secara daring, maka diperlukan 3 hal ini. Pertama ada manajemen situs, site administratornya yang bertugas untuk menginstal. Saya yakin di Pandu Nusa sudah ada websitenya ya. Jadi tinggal di websitenya itu nanti diinstalkan di cPanelnya itu adalah OJS-nya, baik itu OJS 2 atau pilihannya OJS 3. Kemudian ada manajemen jurnal. Jadi ketika manajemen situs ini sudah membuatkan rumah-rumahnya atau kamarnya ya. Jadi kalau situsnya itu anggaplah contohnya rumah, maka jurnal itu adalah kamar-kamarnya. Jadi yang bertugas untuk mendesain kamar itu adalah jurnal manager. Bagaimana melakukan penataan sampai dengan memastikan bahwa itu bisa dikatakan kamar, bukan gudang gitu ya. Ya, begitu juga dengan websitenya ini. Jadi memastikan bahwa ini bisa terkategori sebagai jurnal yang sudah sesuai dengan syarat akreditasi maupun berdasarkan dari etika publikasi. Nah, selanjutnya yang mengatur kamarnya itu baru ada beberapa peran. Jadi ada editor, section editor, reviewer, copy editor, layout editor, dan proofreader. Bapak Ibu sekalian, karena di sini lebih banyak autor, jadi ini yang penting mungkin saya sampaikan bagian dari perubahan nanti yang akan diinisiasi oleh Pandu Nusa mengenai pengelolaan jurnalnya. Jadi
Di dalam dunia publikasi, Bapak Ibu sekalian itu harus membedakan 3 hal utama. Pertama adalah naskah, yang kedua adalah artikel, yang ketiga adalah jurnal. Ketiga-tiganya ini berbeda. Memang kadang-kadang kemudian itu dibicarakan atau dikatakan secara rancu. Ada yang mengatakan menulis artikel, ada yang mengatakan menulis jurnal. Ini yang sering saya temukan atau yang disampaikan kepada saya. Nah, yang benar adalah Bapak Ibu sekalian itu pertama kali itu adalah menulis naskah. Menulis naskah. Jika dalam sistem OJS disebut dengan manuskrip. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengatakan sesuatu kepada para pengelola jurnal, maka katakanlah bahwa saya memiliki naskah. Bukan saya memiliki artikel, apalagi saya memiliki jurnal. Jadi katakan memiliki naskah. Karena yang ditulis adalah naskah. Nah, jika naskah ini nanti itu sudah melalui proses review, ditelaah oleh para ahli, kemudian sudah diperbaiki oleh penulis, maka naskah ini kemudian diterbitkan. Jadi setelah diterbitkan, maka baru dinamakan artikel. Nah, tempat untuk menerbitkan naskah menjadi artikel, itulah yang disebut dengan jurnal. Jadi sekali lagi, tempat untuk menerbitkan naskah menjadi artikel, itulah yang disebut dengan jurnal. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita mau mencari sebuah jurnal di Indonesia, karena sifatnya ala open access, itu sangat mudah sekali. Baik itu di kalangan para guru maupun di kalangan dosen, itu sangat mudah sekali. Karena sebagian besar dari jurnal-jurnal di Indonesia, apakah itu dikelola oleh perguruan tinggi, dikelola oleh asosiasi profesi, atau dikelola oleh lembaga ya, seperti KPK, DPR, kemudian Pemda, dinas-dinas pendidikan, LPMP, provinsi atau provinsi, itu semuanya open access. Sehingga kita sangat mudah sekali untuk mencari sebuah jurnal. Bapak Ibu sekalian bisa mencari via Google atau via Google Scholar. Atau kalau Bapak Ibu sekalian menargetkan sebuah jurnal yang telah terakreditasi, maka saya sarankan untuk mencarinya di sinta2.ristekbrin.co.id. Sebentar, saya akan tunjukkan. Apa bisa dilihat websitenya? Tunggu. Halo? Tunggu sebentar Pak, masih proses. Halo Pak Gusti. Oke, masih proses Pak. Masih sudah kelihatan ya. Ya, sudah kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika mau mencari jurnal yang telah terakreditasi, itu masuknya di sinta.ristekbrin.co.id. Nanti akan tampil seperti ini websitenya. Bapak Ibu sekalian bisa mencari di source-nya, kemudian klik journals. Nah, di dalam tampilan ini akan ada indikator, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Ini adalah peringkat akreditasi untuk sebuah jurnal. Jadi, karena kebetulan saya juga sebagai asesor jurnal, jadi kalau saya bekerjanya itu di Arjuna namanya, akreditasi jurnal nasional, dan ketika sudah hasil akreditasinya keluar, maka ditampilkan di sini. Peringkat ini adalah peringkat, jadi kalau dia 90, nilainya adalah 90 ke atas, Sinta 1,
kemudian 70 ke atas Sinta 2, 60 ke atas Sinta 3, dan seterusnya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah menemukan jurnal website ini, tinggal ketikkan saja kata kuncinya, umpamanya jurnal penjaminan mutu. Nanti bisa langsung di search, kemudian akan tampil jurnalnya. Nanti yang jelas yang sudah ada di dalam Sinta ini sudah pasti adalah jurnal yang terakreditasi. Bapak Ibu sekalian, untuk masuk ke laman jurnalnya bisa dilihat di sebelah kiri, ketikkan website. Jadi klik saja ini websitenya, maka akan diarahkan ke jurnal masing-masing. Gitu. Nah, begitu juga dengan yang lain ya. Jika kita mau mencari jurnal yang lainnya. Saya kembali ke slide-nya. Sudah kelihatan ya lagi Bapak Ibu sekalian slide saya. Ketika kita sudah menemukan sebuah jurnal yang sesuai dengan naskah kita, maka step selanjutnya adalah kita melakukan pendaftaran di jurnal tersebut. Jadi setiap jurnal itu pasti akan ada menu register atau daftar. Bapak Ibu sekalian, mendaftar terlebih dahulu, kemudian setelah mendaftar baru login dan melakukan penyerahan atau upload naskah ya. Tapi patut diingat bahwa proses dari manajemen naskah tersebut itu tidak instan. Itu ada prosesnya atau ada rule-nya. Kadang-kadang apakah itu teman-teman dari guru atau dari dosen, saya kira sama. Sekarang mensubmit sebuah naskah, besok juga sudah tanya kapan terbit, atau bahkan di hari itu belum mensubmit juga sudah menanyakan kapan terbitnya. Nah, ini yang perlu kita edukasi secara bersama-sama. Jadi autor atau penulis ketika sudah mensubmit jangan berpikir bahwa pekerjaannya itu sudah selesai. Jangan, karena harus ada proses yang akan harus dilalui ya. Jadi ketika autor atau penulis sudah submit, maka kemudian tugas dari editor lah yang akan menentukan. Jadi pertama, mungkin bagi teman-teman yang di Jurnal Pandu Nusa sebagai editor nantinya, itu bertugas untuk mendownload dulu naskahnya, melihat judulnya apakah sesuai dengan fokus dan skop jurnal atau tidak. Kemudian kalau kebijakannya adalah double blind review, maka tugas dari editor menghilangkan dulu nama penulisnya, menghilangkan dulu afiliasi dan alamat emailnya, dan setelah itu baru mengunggah ulang atau mengunggah lagi naskah tersebut. Jadi di sini ada keputusan diterima atau ditolak. Jadi kalau diterima akan dikirimkan ke reviewer untuk proses review, tetapi kalau ditolak langsung dilakukan proses reject. Kesemua proses ini itu nanti pemberitahuannya adalah via email. Jadi maka pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian yang nanti sebagai autor mensubmit naskah, email yang dimasukkan dalam saat mendaftar tadi itu adalah email yang aktif. Nah, ini proses review oleh reviewer. Jadi kalau di dalam aturan akreditasi disebutkan reviewernya ini minimal 5, editornya ini juga minimal 5. Jadi reviewer akan menilai substansi dan setelah itu memberikan keputusan apakah
naskah itu diterima atau ditolak atau dilakukan revisi. Jadi naskah itu pertama kali yang memutuskan itu bukan editor tapi reviewer. Kemudian setelah reviewer bekerja, dikembalikan ke editor, nanti editor akan mengembalikan kepada penulis untuk melakukan perbaikan. Jadi di situ sudah step kedua ya, penulis melakukan perbaikan. Nah, ketika penulis ini sudah melakukan perbaikan, dia harus mensubmit ulang naskah tersebut. Yang selanjutnya akan dicek oleh editor, apakah perbaikannya itu sudah sesuai dengan kehendak dari reviewer atau tidak. Jadi kalau seumpamanya belum, maka editor kembali akan meneruskan ke reviewer lagi untuk dilakukan bacaan kedua. Atau kalau dianggap cukup, maka di sini akan dirubah statusnya dari revision inquiry menjadi accept submission. Jadi setelah dinyatakan diterima, maka naskah penulis ini akan diserahkan kepada proses editing. Editing ini ada 3 orang yang akan berperan. Pertama itu adalah copy editing yang berkaitan dengan naskah, bahasa ya, kebahasaan, kemudian ada layout editor yang bertugas untuk melayout, dan terakhir adalah proofreader yang membaca kembali naskah tersebut. Jadi setelah siap di sini proses ini, baru kemudian editor melakukan penerbitan atau publishing. Jadi kira-kira begitu gambaran singkatnya dulu mengenai alur naskah. Nah, Bapak Ibu sekalian, seandainya jurnal yang dikelola oleh Pandu Nusa ini masih strukturnya seperti ini, ada penasehat, ada pelindung, pengarah, penanggung jawab, itu nanti dihilangkan ya di dalam sistem OJS-nya. Jadi di dalam OJS, role atau struktur dari tim editorialnya itu berbeda. Jadi tadi saya sudah menyampaikan ada editor in chief, kemudian ada editor, section editor, ada reviewer, copy editor, kemudian ada layout editor, proofreader, sampai dengan nanti reader ya, atau pembaca. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sekilas mengenai gambaran yang tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama stepnya itu adalah penulis meregister dulu. Ini ada 5 langkah proses submission. Ada startnya, kemudian ada upload naskahnya, kemudian ada entry metadata. Yang paling menentukan nanti naskah itu bisa terupload dan bisa diteruskan alurnya oleh editor itu terletak pada step kedua dan step ketiga. Jadi pada saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, yang di-upload naskahnya yang diupload di sistem di OJS itu adalah dalam bentuk Word ya, file Word, jangan dalam bentuk PDF, karena nanti akan susah sekali untuk dilakukan manajemen naskah jika yang diupload itu adalah file PDF. Jadi yang step kedua ini adalah upload naskahnya, yang ketiga itu adalah entry metadata. Entry metadata ini sangat penting dan sangat signifikan sekali, akan mempengaruhi dari proses. Mungkin bisa di-mute dulu yang lain ya. Pak Gusti bisa memastikan dulu yang lain di-mute. Oke, Pak, sudah. Oke. Entry metadata ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya ada beberapa hal yang mungkin bisa saya berikan saran. Yang pertama itu adalah nama. Jadi di dalam sistem OJS itu ada tiga kolom yang akan dimintakan untuk melakukan pengisian khusus nama. Ada first name, nama pertama, kemudian ada middle name, tengah, kemudian ada last name ya. Jadi nama belakang atau family name. Nah, pastikan Bapak Ibu sekalian itu hanya mengisi yang
first name, kemudian dengan last name-nya saja. Jadi nama pertama dan nama terakhir. Jadi yang tengah-tengah itu jangan diisi karena nanti akan tidak terbaca di dalam sistem indeksasi ya, seperti Google dan lain sebagainya. Jadi ini akan sedikit tidak konsisten jika Bapak Ibu sekalian memiliki nama yang terlalu panjang. Ya. Ada yang 4 suku kata, ada yang 6, bahkan ada yang 9 gitu. Seperti Anak, Agung, Gedeng, Murah gitu. Itu kan panjang gitu ya. Tetapi yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan melakukan konsistensi pengetikan atau penginputan nama. Jadi seumpamanya Anak, Agung, Murah, Dwi Payana gitu. Jadi di nama pertama, first name-nya itu Bapak Ibu sekalian bisa tuliskan Anak, Agung, Murah. Kemudian di last name-nya, nama terakhirnya Dwi Payana. Terus begitu. Jadi sehingga nama Bapak Ibu sekalian nanti ketika direkod di dalam sitasi, itu dianggap satu orang ya, satu nama. Kalau dia berbeda-beda, nanti akan dianggap dua nama yang berbeda oleh Google itu sendiri. Ini konsisten ya. Kemudian ada afiliasi. Jadi Bapak Ibu sekalian pastikan menulis afiliasi dengan lengkap. Afiliasi ini tempat bekerja ya atau yang lain. Jadi itu pastikan konsisten penulisannya. Dan kalau bisa dipastikan nama depannya itu adalah semua ditulis huruf kecil, tetapi nama depannya itu dipastikan huruf kapital. Jangan menulis metadata di OJS itu dengan huruf kapital semuanya. Termasuk juga nanti memasukkan judul naskah, ya, pastikan huruf kecil dengan huruf besar kapital di depan kata. Kemudian pemasukan abstrak, nanti Bapak Ibu sekalian dalam satu buah naskah itu terdiri dari abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris. Makanya pastikan bahwa abstrak kalau naskah kita itu berbahasa Indonesia, maka yang diunggah adalah abstrak berbahasa Inggris. Tetapi kalau naskah kita itu adalah berbahasa Inggris, maka abstrak yang dimasukkan itu adalah berbahasa Indonesia. Tetapi di dalam sistem OJS itu sesungguhnya memungkinkan untuk dwibahasa. Tetapi ini akan sangat menyulitkan kalau kita hanya melakukan setup dalam satu bahasa. Makanya kalau saya secara pribadi sebagai pengelola jurnal, caranya adalah dengan melihat naskah itu berbahasa apa. Jadi kalau berbahasa Indonesia, abstraknya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, abstraknya bahasa Indonesia. Ini hanya untuk yang di metadata pada jurnal itu saja ketika kita melakukan proses submit. Tetapi kalau di dalam teksnya, di dalam naskahnya, file Word-nya itu pastikan abstraknya itu ada abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris. Kemudian ada kata kunci ya, kata kunci. Kata kunci ini jangan dipisahkan dengan koma. Nanti akan dibaca oleh Google itu satu kata. Pisahkan dia dengan titik koma per keyword ya, per kata kunci. Dan yang tidak kalah penting dari itu adalah memasukkan referensi. Jadi daftar pustaka. Di dalam ilmu-ilmu sosial humaniora itu sebagian besar menggunakan style referensi itu adalah APA. Jadi psikologi ya. Jadi APA. Bapak Ibu sekalian, style itu ada banyak, ada Harvard, MLA, kemudian APA dan lain sebagainya. Nah, kalau ilmu-ilmu sosial biasanya pakai APA. Jadi memasukkan atau menyusun daftar pustaka ini juga sangat signifikan sekali pengaruhnya di dalam memastikan kualitas dari naskah kita.
Biasanya saya mengajari rekan-rekan yang lain, termasuk juga di dosen itu adalah penggunaan software aplikasi Mendeley di dalam penyusunan daftar pustaka, itu referensinya ya. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa kutipan yang ada di isi itu tampil atau ditulis di daftar pustaka. Biasanya yang menjadi masalah ketika kita melakukan penerbitan sebuah naskah itu adalah autor atau penulis tidak memperhatikan kesesuaian antara pengutipan diisi dengan yang ada di daftar pustaka. Termasuk juga di dalamnya adalah ketika melakukan penyusunan tugas akhir mahasiswa, apakah itu skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi antara yang dikutip diisi dengan yang dihadirkan atau dituliskan di daftar pustaka itu berbeda. Nah, oleh karena itu maka pastikan itu sama. Nah, untuk memastikan sama, jika kita masih menggunakan manual, itu mungkin akan ada pasti yang ketinggalan. Tetapi kalau kita menggunakan tool reference seperti Mendeley atau kalau Bapak Ibu sekalian bekerja di Word dengan mengandalkan reference yang ada di Word, saya yakin tidak akan ada perbedaan dari itu. Di dalam dunia publikasi itu dikenal ada etika publikasi. Etika publikasi ini menyangkut plagiarisme pertama. Jadi kalau kita menggunakan atau mengutip karya orang lain, tetapi kita tidak sebutkan pengutipannya di naskah kita, maka itu tergolong plagiarisme atau plagiat ya. Cuma masalahnya adalah kemudian kita harus memastikan untuk menghindari plagiat ini. Caranya adalah kalau kita mengutip dari karya orang lain, tuliskan kutipannya, kemudian tuliskan di daftar pustakanya. Ada juga yang disebut dengan plagiat, fabrikasi, mengarang-arang ya, tidak ada penelitian, tapi kita anggap sebagai sebuah penelitian. Kemudian ada falsifikasi, jadi data-data itu semuanya kita melakukan penelitian, datanya jelek, agar hasilnya positif kita ubah-ubah. Itu sebenarnya melanggar kode etika publikasi. Jadi naskah yang baik adalah naskah yang ditulis sendiri, original, karya sendiri, tetapi kalau kita mengutip, masukkan kutipannya itu dengan struktur, baik itu melalui aplikasi yang disebut dengan Mendeley atau di Word itu sendiri. Di dalam perkuliahan saya di S2, jadi hampir semua pasti saya sempat membicarakan ini mengenai tool reference. Salah satunya yang sering saya sampaikan adalah bagaimana memanfaatkan Word, Microsoft Word ini di dalam penyusunan daftar pustaka. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika metadata sudah dimasukkan, step keempat dan kelima ini adalah step pendukung. Jadi kalau semuanya Bapak Ibu sekalian melakukan penelitian kuantitatif, jadi diperlukan adanya pembuktian mengenai data-data yang diupload di naskah, apakah itu perhitungan statistik maupun yang lain, maka yang diuploadnya di sini di step keempat. Kemudian yang kelima hanya confirmation saja, setelah itu finish. Jadi naskah Bapak Ibu sekalian itu sudah disubmit ke dalam sebuah jurnal. Maka step selanjutnya adalah tugas dari editor untuk melakukan pengolahan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola jurnal, dalam hal ini adalah editor, minimal 5 kalau di syarat akreditasinya, maka yang tugas pertama itu memastikan bahwa naskah yang masuk itu harus sesuai dengan skop jurnal. Jadi kalau jurnal ilmu pendidikan, maka naskah-naskah ilmu pendidikan saja yang diterbitkan. Kalau ilmu agama saja. Itu disesuaikan dengan kebijakan dari jurnal masing-masing. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau naskahnya itu berbeda ya langsung di-reject. Tetapi kalau sama atau masih di dalam ruang lingkup dari fokus skopnya, nanti itulah yang diteruskan ke reviewer.
Saya lanjut, kemudian step keempat ada reviewer. Bapak Ibu sekalian, pengelola jurnal di Pandu Nusa ini nanti bisa melakukan rekrutmen reviewer. Nah, reviewer ini dia tidak berbasiskan kepada gelar atau kepangkatan. Jadi reviewer itu tidak memandang dia S1, S2, S3 atau profesor dan lain sebagainya. Itu tidak memandang itu. Bahkan tamatan SMA sekalipun boleh dijadikan reviewer. Indikator dari reviewer itu adalah pengalaman publikasinya. Pengalaman dia menulis, kemudian menerbitkan tulisannya itu di jurnal menjadi artikel, atau pengalamannya menulis yang lain seperti buku, monograf, dan lain sebagainya. Jadi indikatornya itu adalah publikasinya, pengalaman menulisnya. Nah, pengalaman publikasi ini kita bisa lihat pada akun ID, akun akademiknya, seperti Google Scholar, kemudian Scopus, Orchid, Sinta, dan lain sebagainya. Jadi tinggal dilihat saja apakah dia memiliki pengalaman menulis atau tidak, itu dari akun-akun yang saya sebutkan tadi. Jadi secara logika saja tidak mungkin seseorang itu akan bisa menilai naskah orang lain kalau dia tidak memiliki pengalaman menulis. Jadi itu kajian akademik dari persyaratan yang disampaikan oleh aturan akreditasi. Jadi tugas reviewer pertama menunut, kemudian memeriksa substansi naskah, memberikan catatan. Catatan ini bisa langsung dilakukan di file Word-nya melalui menu review, atau bisa dilakukan melalui pengeprintan, kemudian dicoret-coret, coret-coretannya itu kemudian di-scan, scanannya ini kemudian di-upload di sistem OJS. Boleh saja. Dan terakhir adalah reviewer memberikan atau memberitahukan rekomendasi reviewnya ke editor. Kemudian editor, dalam hal ini section editor, kalau memang tugasnya membantu editor, melihat hasil reviewnya, kemudian menyampaikan kepada penulis bahwa harus ada perbaikan. Jadi di sini kemudian penulis melakukan revisi atas review dari reviewer. Apa reviewernya, apa isinya, kemudian mengupload lagi, dan tugas editor kemudian kembali untuk mengecek perbaikan naskah dari penulis tersebut, menyampaikan ke reviewer seandainya diperlukan ada bacaan-bacaan kedua. Jadi setelah itu editor wajib mengembalikan nama, afiliasi, dan email dari penulis tersebut ke naskahnya. Jadi kalau pertama tadi kan menghapus ya, sebelum dibawa ke reviewer menghapus, setelah selesai di review, tugas editor kemudian mengembalikan lagi, melengkapi lagi nama, identitas penulis tersebut ke naskah itu, kemudian mengupload ulang, dan setelah itu baru dilanjutkan dengan proses copy editor, mengecek kerapian susunan kata-kata, memperbaiki karakter huruf, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan layout dari naskah tersebut. Setelah itu dilakukan bacaan ulang, memeriksa akhir ya, proofreader. Dan setelah itu baru menjadwalkan penerbitan, memeriksa metadata, dan setelah yakin baru dilakukan penerbitan atau publish ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu adalah rangkaian ya, ada 13 rangkaian yang harus dilewati dalam satu buah naskah untuk menjadi sebuah reviewer, menjadi sebuah artikel yang diterbitkan dalam sebuah jurnal. Jadi prosesnya panjang sekali, oleh karena itu maka penulis itu pertama dia harus sabar dulu, sabar ya untuk proses ini, dan yang kedua dia harus tanggap untuk melakukan perbaikan setiap catatan-catatan yang diberikan baik oleh editor apalagi reviewer. Kemudian memastikan bahwa naskah itu akan terbit pada isu atau nomor kapan gitu.
Jadi tentu ada periodisasi yang sudah ditetapkan oleh jurnal tersebut, baik itu 6 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau sebulan sekali. Itu kan tergantung dari kebijakan jurnalnya sesuai dengan pendaftaran ISSN di LIPI di awal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sebagai pengelola jurnal ini, mohon dipastikan kalau nanti jurnal ini diarahkan ke sistem OJS, maka harus didaftarkan e-ISSN. Jadi jurnal itu akan ada punya 2 ISSN, ada print ISSN cetak, kemudian ada ISSN online. Jadi itu dipastikan. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, saya mungkin berpesan kepada Bapak Ibu sekalian yang nanti sebagai autor, apalagi tadi Pak Gusti Swadayase sudah menyampaikan mengenai naskah-naskah yang Bapak Ibu sekalian nanti buat, itu nanti dikirimkan ke Pandu Nusa untuk diterbitkan pada jurnal yang telah dimiliki. Nah, cuma saya berpesan bahwa pertama, hindari plagiarismenya. Jadi hindari. Pengecekan plagiasi itu sekarang sudah berkembang berbagai macam aplikasi, ada Turnitin, ada Etiquette, kemudian ada Plagiarism Checker X. Itu bisa dipergunakan untuk menyampaikan atau untuk mengecek kemiripan naskah kita dengan naskah yang lain. Nah, seandainya kemudian itu mirip, jadi tentu kita harus menyesuaikan. Tetapi patut diingat bahwa mirip itu belum tentu plagiasi. Tetapi kalau plagiasi itu sudah pasti mirip. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian memiliki naskah, dicek di Turnitin atau dicek di Plagiarism Checker X umumnya, ada kemiripan, itu belum tentu plagiat. Kalau Bapak Ibu sekalian itu mencantumkan sumbernya, kembali seperti yang saya sebutkan tadi, setiap naskah dilakukan pengutipannya ini dicantumkan. Jadi kalau itu yang dilakukan, maka tidak akan ada istilah plagiasi. Nah, yang kedua, dengan masifnya referensi-referensi yang berbasis online, saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mencari referensinya itu jangan di Google. Google itu kan samudra, lautan maha luas. Jadi tentu akan terisi atau isinya itu pasti bermacam-macam. Ada yang madu, ada berlian, tetapi banyak juga yang sampah. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mencari referensinya itu melalui Google Scholar. Jadi kalau dia Google Scholar sudah pasti ilmiah, karena memang sudah disaring oleh Google bahwa yang dicantumkan di Google Scholar itu hanya yang bersifat ilmiah saja. Jadi ini dipastikan. Dan ketika Bapak Ibu sekalian melakukan pencarian di Google Scholar, itu sangat mudah sekali, dan langsung mungkin pengutipannya juga sudah ada. Tinggal Bapak Ibu sekalian memastikan saja. Jadi kalau saya contohkan, ini sekalian saya mempraktekkan Google Scholar. Sekarang menjadi penulis itu sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian, karena sumbernya itu sudah banyak. Berbeda dengan dulu ketika kita mau menjadi penulis harus datang ke perpustakaan, harus datang ke teman untuk meminjam buku dan sebagainya. Kalau sekarang menjadi penulis itu sangat mudah karena referensi yang bisa dipergunakan itu sangat banyak dan sangat masif, dan termasuk di dalamnya adalah open access untuk kita semuanya, baik itu yang nasional maupun internasional.
Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi yang namanya scholar.google.co.id. Itu sudah tampak ya websitenya, Pak Gusti. Ya sudah Pak Tut, sudah. Hanya ingin memastikan saja bahwa website Google Scholar ini sudah. Sampun Pak. Oh ya. Jadi kalau sudah masuk begini, Bapak Ibu sekalian bisa Pak Oyan ketikkan. Sondi, Pak Oyan tolong di off kan. Makasih Pak Oyan. Silakan Pak Tut, dilanjutkan Pak Tut. Ya, pendidikan. Umumnya kata kuncinya adalah pendidikan karakter. Tinggal masukkan saja kata kuncinya, maka kita akan disajikan referensi mengenai itu. Bapak Ibu sekalian bisa lihat nanti file PDF-nya itu ada di kanan, ada tulisan PDF, jadi tinggal ketik itu saja, klik itu saja, nanti akan diarahkan ke PDF-nya. Nah, untuk membuat citasinya atau pengutipannya, tinggal Bapak Ibu sekalian klik ini, tanda kutip ini. Klik, akan muncul style citasinya, ada EMLA, APA, kemudian ada ISO 690. Jadi kalau kebijakan jurnal menggunakan APA, maka tinggal klik saja ini dan copy dan paste di daftar pustaka kita. Itu mudah sekali sekarang. Jadi menjadi penulis hari ini itu sangat mudah sekali. Karena kita sudah disajikan referensi yang open access dan sangat banyak sekali. Jadi Indonesia ini adalah surga bagi open access. Berbeda dengan Amerika atau England umpamanya. Di sana ada proses bayar ketika kita mau mengakses sebuah terbitan, apakah itu buku maupun jurnal. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan open access. Jadi sekali lagi, ketik kata kuncinya, kemudian akan tampil referensinya. Jadi kalau kita mau membuat daftar pustakanya, tinggal klik tanda kutip, kemudian copy dan paste di daftar pustaka yang kita miliki. Gitu. Jadi sangat mudah sekali dan saya meyakini bahwa Bapak Ibu guru pasti bisa melakukan itu, apalagi sebagian besar di antara kita ini melek media. Jadi itu tidak mudah. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan sebagai bagian akhir dari pemaparan saya adalah bahwa dunia sekarang itu sudah bergerak ke yang sifatnya individual, ke komunal, yang bersifat pribadi ke kolaborasi. Nah, ada baiknya Bapak Ibu sekalian kemudian memanfaatkan fenomena global ini di dalam melakukan penulisan naskah atau diawali lebih dulu dengan penelitian. Jadi bisa melakukan penelitian bersama atau penulisan bersama. Apalagi di jadwal saya melihat ada sesi Google Dokumen ya. Jadi itu akan sangat membantu sekali bagi kita jika melakukan pengerjaan bersama untuk naskah jurnal atau naskah buku. Jadi selama ini di kalangan dosen saya menggiatkan untuk melakukan penyusunan buku bersama. Jadi kalau kita menyusun buku sendiri mungkin butuh waktu berbulan-bulan, apalagi nanti kehilangan ide. Tetapi kalau kita menyusunnya bersama-sama berbanyak orang, jadi tentu buku-buku itu sangat mudah dan sangat cepat sekali untuk kita hasilkan. Dengan bantuan Google Dokumen, jadi kita bisa bekerja secara bersama-sama di dalam melakukan penyusunan naskah. Nah, di dalam penyusunan naskah ini patut diingat untuk memasukkan unsur-unsurnya. Unsur-unsur di sini kalau di dalam rule internasional itu ada namanya IMBRAD. IMBRAD ini ada pendahuluan, kemudian metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Ini harus ada dalam satu naskah. Tidak boleh tidak. Kalau ingin naskah itu sifatnya adalah ilmiah. Ada pendahuluan, ada metode. Jadi kalau pertanyaan yang sering saya temukan kan, naskah ini saya susun kajian pustaka Pak. Kajian pustaka juga itu ada metodenya. Maka masih dan wajib
dicantumkan metode. Kemudian setelah itu ada hasil dan pembahasan. Jadi hasil penelitiannya, hasil pemikirannya dulu disampaikan, kemudian dibahas berdasarkan dari referensi-referensi yang ada, apakah itu yang bersifat cetak maupun elektronik seperti ini yang tersaji disediakan oleh Google Scholar. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi secara keseluruhan kemudian satu naskah itu terdiri dari judul. Judul ini ada judul utama, main title atau ada subjudul, boleh. Namanya pendidikan karakter dalam kurung studi kasus di SMA 1 Denpasar rumahnya, itu subjudulnya. Kemudian ada nama penulisnya tanpa gelar, ditulis tanpa gelar. Kemudian ada afiliasi, nama institusinya, dan pastikan nama institusinya itu benar, tidak disingkat, dan itu konsisten ditulis setiap naskah yang kita terbitkan. Salah satu contohnya mungkin anggaplah Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Jadi kalau itu nama yang ada di peraturan presidennya, maka itu yang ditulis terus konsisten. Kalau kita nanti menulis dengan nama UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar atau UHN IGBS Denpasar, apalagi diinggriskan ya, Hindu State University namanya, jadi tentu dianggap oleh Google itu nama atau afiliasi yang berbeda-beda. Saya sudah berkeliling di banyak perguruan tinggi dan diminta untuk menyelesaikan ini. Anggaplah contohnya ada Undiknas gitu, ada Universitas Pendidikan Nasional, ada Undiknas Denpasar, ada Undiknas University gitu. Jadi macam-macam. Pastikan konsisten penulisan afiliasinya. Kemudian ada penulisan email. Email ini sangat signifikan nanti pengaruhnya. Kalau bisa adalah email yang institusi ya. Jadi kalau di sekolah itu kan ada sch.school ya, yang apa namanya email institusinya berdasarkan dari website kampusnya atau sekolahnya. Kemudian baru ada abstrak. Abstrak ini ada abstrak berbahasa Indonesia, abstrak berbahasa Inggris. Kemudian ada kata kunci ya, masing-masing itu ada kata kunci bahasa Indonesia, ada kata kunci bahasa Inggris. Setelah itu ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Daftar pustaka. Jadi kalau daftar pustaka sudah saya sampaikan tadi. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian mengenai open journal system. Saya sengaja menitik beratkan pada autor ya atau penulis, karena kalau saya menitik beratkan pembahasan ini kepada pengelola jurnal, saya yakin sebagian besar dari kita pasti tidak membutuhkan ya, tidak membutuhkan itu, karena di dalam skop pengelola jurnalnya itu akan ada setup. Setup ini ada 5, kemudian ada plugin, kemudian ada ekspor impor data dan lain sebagainya. Jadi kalau materi tentang itu mungkin secara khusus bisa dijadwalkan untuk pengelola jurnalnya saja, itu karena sangat teknis sekali sifatnya, apalagi memang membutuhkan skill IT. Nah, oleh karena itulah makanya saya menitik beratkan kepada autornya di sini di dalam pemaparan ini. Jadi demikian Pak Gusti, apa yang saya sampaikan. Tentu saya mohon maaf jika ada hal yang mungkin kurang. Jadi kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tut. Baik, terima kasih Pak Tut sudah memberikan pemaparan materinya. Kurang lebih sudah 20 menit berlalu. Kita menyaksikan bersama tanpa bergeser sedikit pun. Ini di room tadi ada sekitar kemungkinan ada keluar dan sebentar masuk lagi. Ada 83 peserta yang
sudah bergabung dari tadi Pak Tut. Saya sudah catat beberapa pertanyaan Pak Tut. Kiranya Pak Tut masih bisa menemani untuk diskusi. Masih bisa ditemani Pak Tut? Ya, silakan. Oke. Terima kasih Pak Tut sudah memberikan izin untuk kita berdiskusi dalam room. Bapak Ibu, sekiranya sebentar Bapak Ibu bisa menggunakan chat room atau angkat tangan seperti ini, nanti ada, atau saya mau bertanya begitu aja chat di dalam chat di room. Biasakan kita supaya tidak, karena mic-nya Bapak Ibu saya harus buka, harus Bapak Ibu buka sendiri, jadi saya harus tunjuk siapa yang mau bertanya. Ginikan aja tangannya, saya mau bertanya, ya. Atau di chat di sana, di saya mau bertanya, diketik begitu. Ya, karena Google Meet ini sangat sensitif dengan penggunaan mikrofonnya masing-masing. Ya. Di chat room saya sudah catat, ini ada, mudah-mudahan besok Bapak Akananta ini ganti nama Pak ya, jangan pakai nama samaran. Arkananta Turnamen FF. Besok tolong diganti akunnya dengan nama yang asli Pak Nge. Apa bedanya OJS 1 dengan OJS 2? Ini sudah dijawab tadi sama Pak Ketut. Ada perbedaan antara tingkat dari penilaian OJS tersebut, sehingga dia harus dibedakan OJS 1 dan OJS 2. Ini sudah dijawab sama Pak Ketut ya, Pak Arkananta ya. Kemudian yang kedua dari Bu Rai Setiari. Berapa waktu yang digunakan atau yang diperlukan untuk menunggu Pak Ketut? Yeah. Ini pertanyaan pendek-pendek, kemungkinan saya gabungkan dengan pertanyaan yang kedua. Apakah dari Pak Jarianto dari Lampung Utara, apakah ada aturan berapa kata minimal dan maksimalnya untuk di penulisan OJS? Yang ketiga ini terkait dari Pak Nyoman Daging, kiranya terkait dengan pertanyaan Pak Jarianto. Cara penulisan artikel yang baik bagaimana? Tolong dijelaskan. Untuk Bu Kadek Widiasi, ini materinya akan di-share Bu ya, sebentar. Kita masih konsentrasi di materinya yang dijelaskan Pak Tut. Sebentar, tunggu sebentar, sabar. Untuk yang lain nanti di sesi kedua Bapak Tut ya, supaya tidak terlalu banyak nanti. Ada yang ulangi, ada satu berapa waktu untuk menunggu. Kemudian yang kedua, berapa kata minimal dan maksimal untuk di penulisan OJS. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara penulisan artikel yang baik. Tolong dijelaskan dari Pak Nyoman Daging, Karangasem. Terima kasih Pak Tut, silakan diatensi. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap stay di room. Agak bergeser sedikit pantatnya Bapak Ibu, enggak apa-apa. Kalau memang panas, dikasih bantal sarung di bawahnya atau pelapis supaya tidak melepuh nanti lantainya Pak Nyoman Daging Ini Pak Tut, silakan diatensi teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentang OJS, mungkin tadi saya koreksi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Gusti. OJS itu yang ada itu OJS 2 dan OJS 3 ya. Jadi tidak ada OJS 1 ya. Jadi OJS 3 ini sebenarnya adalah pengembangan dari OJS 2. Jadi sesungguhnya kalau dari segi kegunaan atau fungsi sama saja antara OJS 2 dan OJS 3. Fungsinya adalah melakukan manajemen naskah secara daring. Cuma yang akan membedakan itu adalah fitur-fiturnya. Jadi PKP berupaya untuk menyajikan manajemen naskah yang semakin sederhana. Jadi makanya kemudian dilakukan pengembangan. Di OJS 2 juga ada sangat banyak variannya. OJS 2.1.4 mungkin yang terakhir ini. Kemudian sekarang ada OJS 3 yang dicoba untuk dimudahkan atau disederhanakan fitur-fitur di dalamnya. Cuma OJS 3 ini masih belum stabil, jadi masih terus akan dikembangkan. Hampir setiap 3 bulan atau 6 bulan itu pasti keluar
keluar varian atau fitur-fitur barunya. Jadi kalau OJS 2 mungkin sudah stagnan, jadi sudah sangat stabil. Jadi itu mengenai OJS-nya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk menunggu, maksudnya ini mungkin ketika kita melakukan submit naskah sampai dengan penerbitan. Nah, patut Bapak Ibu sekalian ketika atau saya jelaskan begini dulu. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian meniatkan diri memiliki publikasi, itu sesungguhnya ada dua ya, ada dua cara. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian cari jurnalnya dulu. Search di Sinta, jurnal mana yang akan dituju, kemudian lihat scope dan fokusnya, kemudian lihat template-nya. Nanti Bapak Ibu sekalian menulis berdasarkan dengan fokus dan scope jurnal tersebut, termasuk juga dengan template-nya. Gitu. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian sudah memiliki naskah. Sudah memiliki naskah, maka Bapak Ibu sekalian harus memilih jurnal yang sesuai dengan naskah kita. Gitu. Itu memang ada dua, jadi silakan saja. Nah, yang kalau terkait dengan pertanyaannya ini kan berapa waktu lama menunggu, maka Bapak Ibu sekalian lihat di websitenya, pasti akan ada frekuensi penerbitan. Tadi saya sudah menyampaikan ada yang terbitannya itu per bulan, 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan, 4 bulan. Jadi silakan saja per tahunnya itu lihat. Nah, kalau dia nanti 6 bulan sekali, sekarang umumnya periode Februari Agustus, Bapak Ibu sekalian mensubmitnya di awal Maret, jadi tentu menunggunya itu lebih lama sampai dengan Agustus untuk terbit Agustus. Kalau Bapak Ibu sekalian umumnya terbit Agustus, submit di bulan Juni, ya akan lebih pendek untuk proses menunggunya. Tetapi sebenarnya yang paling signifikan untuk mempengaruhi masa tunggu itu adalah proses review ya, dan proses perbaikan dari kita sendiri. Semakin cepat kita memperbaiki hasil dari review yang dilakukan oleh reviewer, biasanya semakin cepat juga dilakukan penerbitan pada nomor terbitan terdekat gitu. Jadi lihat frekuensinya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa ada aturan kata. Jadi tentu kalau aturan kata yang dimaksud di sini adalah kebahasaannya, jadi pastikan Bapak Ibu sekalian menulis naskah itu dengan kalimat pasif, jadi bukan kalimat aktif. Jadi umumnya anggaplah kalimatnya itu kita ingin memajukan, kita ingin memakai gitu. Kalau sudah berisi kita, kami, mereka, itu bukan kalimat ilmiah. Dia pasifkan, jadi dipakai, dimengerti gitu. Dari kita mengerti menjadi dimengerti. Itu kalimat pasif yang menjadi syarat dari kalimat ilmiah atau kata ilmiah. Jadi aturannya tentu berdasarkan dari KBBI, kata-kata yang diterima, kemudian kalimat pasif, kalimat ilmiah, dan kalau yang dimaksud di sini adalah jumlah katanya, maka Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam kebijakan jurnal masing-masing. Itu biasanya ada di template ya. Jadi setiap jurnal itu pasti ada template-nya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah ketemu jurnalnya, maka download template-nya. Maka di template itu akan dijelaskan bagaimana ukuran hurufnya, judulnya berapa suku kata, kemudian abstraknya berapa kata, sampai dengan isinya juga berapa kata. Jadi saya tidak akan bisa menyampaikan jumlah kata yang pasti karena masing-masing jurnal itu memiliki variasi yang berbeda-beda. Kalau kita logikakan dalam halaman, mungkin kurang lebih 15 halaman. Ini pun akan berbeda-beda antar jurnal ya, tapi antara 15 halaman dengan 1,5 spasi A4 itu biasanya. Kemudian cara penulisan artikel yang baik ini sebenarnya materinya Pak Prof. Dwije ya, tetapi saya mencoba sedikit berdasarkan dari pengalaman saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembaca pertama itu akan melihat
judul. Judul harus menarik dan tidak boleh terlalu panjang. Dia harus sesingkat mungkin, tetapi menggambarkan keseluruhan dari naskah kita. Kemudian yang dilihat kedua itu adalah abstrak. Jadi kalau saya menemukan sebuah artikel, yang pertama kali saya baca sebelum saya membaca isinya, tentu saya baca abstraknya. Nah, di abstrak ini itu harus memperlihatkan yang pertama itu adalah gap, kesenjangan ya. Kenapa kita tertarik untuk menulis ini? Kenapa kita tertarik untuk melakukan penelitian ini? Karena ada gap yang terjadi. Contohnya, mungkin kalau bisa saya contohkan, Kute adalah daerah pariwisata dengan jumlah turis yang sangat banyak. Di dalamnya banyak terdapat hotel dan penginapan. Itu adalah gambaran idealnya ya. Jadi nanti gapnya adalah, tetapi banyak masyarakat Kute masih dalam kategori miskin gitu. Jadi ada daerah pariwisata banyak, hotel-hotel banyak, turis banyak, tapi ternyata masyarakatnya ada yang miskin. Itulah gapnya. Nah, gap inilah yang kemudian menyebabkan kita tertarik untuk melakukan penulisan atau penelitian tentang itu. Nah, tentu nanti dilanjutkan dengan metode apa yang kita pergunakan, kemudian hasilnya apa, kesimpulannya bagaimana. Jadi abstrak yang baik itu pertama dia harus menampilkan dulu gapnya, gap analisisnya. Kalau dalam istilah yang lain itu state of art-nya gitu. Apa sih pembeda dari ini dengan yang lain? Kemudian metodenya yang dipergunakan apa? Jadi state of art, kemudian tujuan, metode, hasil dari penelitian itu, dan terakhir adalah kesimpulannya. Jadi abstrak itu ada variannya ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ada gap analisisnya, kemudian ada tujuannya, kemudian ada metode yang dipergunakan, kemudian ada hasil dari penelitian itu dan kesimpulan. Gitu. Paling tidak ada 5 hal yang ada di abstrak. Nah, kemudian selanjutnya baru di pendahuluan itu sama seperti tadi, harus ada state of-nya. Jadi kalau yang di pendahuluan itu sifatnya sudah ilmiah ya. Ada pemasukan referensi-referensi. Anggaplah tentang Kute daerah pariwisata. Kalau kita menyatakan bahwa metode usahakan jangan ada lagi pengutipan. Jadi di metode itu tidak lagi ada pengutipan, langsung apa yang dilakukan. Jadi metode yang dipergunakan adalah metode kuantitatif atau kualitatif dengan informan sekian dari mana, kemudian pengumpulan datanya seperti apa, analisis datanya seperti apa, itu langsung. Jangan lagi kemudian di dalam metode itu, menurut Sugiono, metode penelitian ini adalah ini gitu. Itu jangan. Tidak diperlukan di dalam metode. Nah, yang terakhir, di hasil pembahasan, jadi kalau itu penelitian kualitatif, jadi tentu paparkan dulu hasil penelitiannya, kemudian kalau apalagi kuantitatif ya, harus disampaikan dulu ke hasil penelitiannya, apakah itu dalam bentuk diagram, tabel, dan lain. Kemudian terakhir baru kita melakukan pembahasan berdasarkan dari referensi, jadi referensi yang relevan. Selanjutnya ada kesimpulan ya, kesimpulan berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah kita lakukan.
Nah, yang tidak kalah penting kemudian lagi, saya mengulang apa yang saya sampaikan tadi adalah kalau saya sebagai reviewer, saya sebagai pengelola jurnal, maka selain judul abstrak yang akan saya baca, maka akan saya lihat daftar pustakanya. Daftar pustakanya ini akan sangat signifikan mempengaruhi. Sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian menggunakan daftar pustaka yang up to date, artinya yang berangka tahun 10 tahun terakhir gitu. Dan sebisa mungkin juga untuk menggunakan referensi yang berasal dari artikel jurnal. Jangan menggunakan referensi dari website, umumnya apalagi yang sifatnya adalah blog, apakah itu blogspot atau WordPress, itu jangan. Kemudian cari referensi pada sumber utama atau pertama, jangan sekali-kali kemudian kita mencari referensi yang dari unsur kedua, namanya Sudarsana dalam titip dalam Sudarsana gitu, itu jangan. Jadi hindari penggunaan referensi dari sumber-sumber kedua, harus yang pertama, karena sekarang referensi itu sudah sangat mudah sekali untuk kita temukan di beberapa situs pengindeks, ya. Apakah itu Google Scholar, kemudian Doage, Scopus, Web of Science, dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekali. Nah, demikian secara singkat dulu mengenai itu. Mungkin nanti besok